Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan Sudut Iptek TV Streaming ya. Sudut Iptek TV Streaming ini bisa ditonton di Facebook, di channel Facebook lewat website saya, lewat Facebook saya, atau bisa ditonton langsung di website sudutiptek.com ya. Cuman memang untuk kali ini saya tidak streaming ke sana karena mengingat untuk supaya kualitas streamingnya baik, itu biasa kalau streaming langsung di 3 channel sudutiptek.com itu basisnya ke Twitch ya, Twitch TV, kemudian YouTube dan Facebook akan jadi berat streamingnya. Jadi saya hanya menggunakan sementara ini di Facebook. Tapi kapan-kapan bisa dilihat di sudutiptek.com ya, di website saya. Dan semua hasil rekamannya itu di embedded di website sudutiptek.com ya, di mana di situ juga bisa dilihat live. Demikian juga YouTube. Cuman sementara ini saya banyak di channel Facebook. Oke, itu yang sebagai pembuka. Nah, topik kita atau topik bincang-bincang siang sore ini yaitu tentang penggunaan istilah webinar. Sekarang ini kan sudah banyak kita lihat sedikit-sedikit muncul ada acara webinar. Ini mungkin masyarakat banyak masih belum memahami apa itu webinar. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa informasi ya. Referensinya juga saya ambil dari website ya, ditambah-tambah. Saya tambah-tambah berdasarkan pengalaman saya ya di dunia internet. Nah, webinar itu sendiri kita lihat ya, kalau kita lihat ya di sini. Nah, webinar itu sebenarnya singkatan kata ya dari web seminar. Berarti ada seminar web. Nah, kalau ada bicara web berarti kita ada bicara internet ya. Nah, jadi seminar yang dilaksanakan secara online. Nah, ini seringkali ada salah kaprah ya. Jadi mari kita lihat dulu tujuan dan manfaat dari webinar, baru perbedaan-perbedaan di dalam kita menggunakan istilah webinar. Boleh enggak kita pakai kata webinar di kegiatan yang kita lakukan, misalnya conference atau apa sebagainya ya. Nah, ini yang akan saya coba sedikit bicara-bicara ya, menyampaikan. Nah, mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi kita sekalian untuk dalam menambah wawasan, di mana saat ini kita banyak bekerja dari rumah, work from home ya. Jadi karena kita banyak bekerja dari rumah, maka ada banyak istilah-istilah baru yang kita temui, dan bahkan ada aplikasi-aplikasi yang digunakan yang juga baru bagi kita. Nah, tentunya ini juga salah satu hal yang perlu kita pahami agar supaya kita tidak salah kaprah dalam menentukan atau menyampaikan informasi ya. Jangan-jangan ini bukan webinar, tapi kita menyampaikan itu webinar. Nah, ini yang jadi keliru, dan ini tentu kurang baik ya, apalagi kalau kita bergerak di dunia pendidikan ya. Kita harus paham betul istilah ini agar supaya jangan salah ya. Kalau kita salah, kasihan lah nanti kan yang malu kita sebagai pendidik. Oke, mari kita lihat tujuan dulu daripada manfaat. Jadi intinya webinar itu adalah web seminar, singkatan daripada web seminar. Nah, bagaimana itu kita melakukannya atau tujuannya, kita lihat di sini. Sebenarnya pertama-tama ini istilah-istilah ini sering dipakai di kegiatan apa ya. Jadi kita lihat. Ini ada webinar adalah salah satu cara baru ya. Cara baru yang mulai digunakan untuk membagikan informasi. Apakah kamu pernah mendengar nama ini? Ya, saya kira memang belum banyak juga yang mengetahui di dunia akademisi juga, apalagi masyarakat ya, yang jarang ya. Nanti kita harus memahami dan mengerti webinar.
Oke, webinar itu tadi sudah saya sebutkan ya. Webinar adalah singkatan dari web seminar ya. Ini web seminar ya. Oke, web seminar ini yaitu seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi berbasis internet. Jadi kita lihat ada banyak aplikasi yang berbasis internet. Ada sekarang ini kan kita lihat ada Zoom, ada Skype, ada Jitsi, macam-macam ya. Apalagi ada Google Meet, Google Class, macam sekali. Ada macam banyak beragam aplikasi yang digunakan. Ada juga melalui website. Kita masuk langsung ke dalam website ya. Di dalam website baru kita ada fasilitas untuk dilakukan seminar ya dalam web. Nah, itu yang disebut webinar ya. Menggunakan aplikasi bisa saja, tapi bagaimana itu masuk kategori webinar? Nah, ini yang harus kita ketahui. Bukan berarti kita sudah menggunakan aplikasi dan kita bicara-bicara, kita melakukan hubungan dengan orang lain dan ini kita langsung memasang istilah webinar. Nah, itu tidak seperti itu. Oke, sebelum sampai di situ saya ingin menjelaskan sedikit ini manfaat daripada webinar ini sendiri ya. Ini dimanfaatkan dari mana? Sebenarnya ini banyak dilakukan oleh para pebisnis ya dulu. Yang bisa kamu sesuai dengan hasil yang kamu jadi kita lihat ya. Terlewat. Nah, keuntungan menggunakan webinar ya. Kita lihat dulu keuntungan ya. Jadi, jika kamu adalah seorang yang selalu ingin menambal ilmu dari berbagai sumber, menghadiri webinar adalah cara tepat untuk mulai menggali informasi yang kamu butuhkan. Ada berbagai jenis topik yang disediakan oleh pembuat webinar, mulai dari tips, trik, cara mengoperasikan suatu sistem atau penyusunan strategi berbisnis ya. Sebenarnya termasuk TV streaming ini juga ya, apa dia masuk kategori webinar ya. Terserah nanti apa ya manfaat daripada streaming yang saya sampaikan itu disebut webinar atau tidak, nah itu lain lagi ya. Oke, bagi pemasar atau marketer ya, ini untuk yang menggunakan istilah webinar. Jika kamu seorang pemasar ya ingin menjaring leads atau mempromosikan produk tertentu, webinar merupakan satu langkah tepat yang bisa kamu ambil. Jadi jika kamu bisa menjalankannya dengan optimal, akan ada banyak keuntungan yang bisa kamu peroleh. Mulai dari menjaring leads hingga mengiklankan brand. Inilah keuntungan menggunakan webinar untuk membagikan informasi. Jadi intinya satu, wadah untuk mengumpulkan leads itu webinar ya. Ini kita lihat. Sama halnya seperti mengumpulkan anggota yang memiliki satu kesamaan. Leads yang akan kamu dapatkan merupakan orang-orang yang tertarik dengan tawaran webinar. Jadi kita mencari leads, kita mencari anggota yang tertarik dengan apa yang saya ingin tawarkan ya. Jadi para penonton ini adalah orang-orang yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang kamu tawarkan, yang kita tawarkan ya. Seterusnya, oleh karena itu perhatikan pemilihan topik ya. Jadi ya kalau ini sudah strategi dalam melakukan kegiatan webinar ya. Topik itu salah satu hal yang penting. Kemudian selanjutnya itu membantu hal kedua yang penting. Jadi yang pertama itu leads ya, mencari anggota. Nah, untuk mendapatkan anggota supaya orang ikut di dalam kegiatan yang dalam proses webinar, maka topik atau konten yang akan kita sampaikan, promo atau apa itu harus bagus supaya orang tertarik untuk ikut melihat ya, penonton ya, ada orang yang menonton. Kemudian membantu pengumpulan feedback. Jika kamu ingin mencari tahu hasil dari campaign atau promo yang sudah kamu lakukan, kamu bisa memberikan kuesioner melalui webinar. Selain itu, jika kamu sedang membutuhkan inovasi baru untuk bisnismu, kamu bisa pula menggunakan media ini. Jadi silakan saja ya, ada pengembangan dan apa sebagainya, tapi feedback itu perlu ya. Jadi feedback itu untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang mereka terima. Jadi penonton yang melihat
mereka mendapatkan feedback dari apa yang sudah kamu sampaikan ya, atau yang kamu tawarkan, apakah dia produk ya atau apa saja ya bisnis yang kita tawarkan ya. Itu feedback itu penting ya. Kemudian ketiga, media promosi produk atau kampanye terbaru. Kamu juga bisa menggunakan webinar untuk membagikan informasi terkait peluncuran produk atau kampanye terbaru yang sedang kamu jalankan. Jadi media yang kita gunakan ya. Webinar itu adalah web ya, seminar. Itu saya kasih contoh, saya punya website sulutiptek.com. Nah, jika saya membuat seminar di dalam, nah saya harus saya harus membuat satu konten, dan nanti kita undang untuk anggota atau siapa saja yang ingin masuk, yang ingin ikut mengetahui apa yang saya tawarkan, kampanye atau produk yang ingin saya jual, itu mereka akan masuk ke website saya sulutiptek.com ya, dengan cara mendaftar ya. Biasanya daftar kan cuma email, nama, ya sudah, itu telepon, itu biasa standar yang diminta. Kemudian mereka bisa masuk nanti di dalam website itu, karena itu biasanya undangannya terbatas, maka itu kita harus tahu ini webinar ini apakah dia undangannya bisa luas, tapi apakah kapasitas tampung dari media yang kita sediakan seperti website itu bisa menerima sebegitu banyak orang. Nah, ini juga tergantung. Misalnya kita menggunakan aplikasi, katakanlah Zoom sekarang ini. Nah, Zoom itu berapa batas orang yang bisa hadir? Nah, tentu ada aturan di situ. Nah, kalau kita target sebanyak-banyaknya, apakah aplikasi yang kita gunakan atau web yang kita gunakan itu memadai untuk menampung orang sebanyak mungkin yang kita perlukan. Nah, ini itu harus kita pahami media promosinya ya. Jadi yang istilahnya juga media promosinya, jangan nanti kita mau menampung banyak orang, tapi misalnya website kita itu akses itu kecepatannya rendah, sehingga pada saat kita menyampaikan promosi putus-putus atau ya tidak, anggota atau orang yang ingin melihat itu tidak mendapat informasi dengan baik dan benar, bahkan menjenuhkan. Nah, itu gagal kita punya penyampaian produk atau apa yang ingin kita sampaikan ya, sesuatu yang ingin kita sampaikan. Maka media ini, webinar atau aplikasi, kita harus memilih yang tepat ya. Misalnya katakanlah kita pakai Zoom. Zoom itu kalau dia gratis itu cuma mungkin tidak lebih dari 100 orang bisa kita undang. Nah, kalau kita target 1000 orang tentu tidak memungkinkan kita pakai yang fasilitas gratis. Nah, kita harus memilih cara yang lain. Nah, belum lagi kalau gratis itu tiap 40 menit dia bisa reload lagi ya. Reload lagi artinya mati masuk lagi, mati. Nah, ini akan mengganggu proses penyampaian produk atau kampanye ya, apa yang kita ingin sampaikan ya, atau materi yang kita akan sampaikan itu usahakan jangan terganggu hanya salah dalam pemilihan media promosi ini. Jadi itu juga harus kita pahami ya. Pasalnya seminar yang berkualitas adalah ketika seminar tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, itu media yang kita gunakan baik, maka seminar yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada orang-orang yang ingin melihat dengan baik. Kemudian hal yang keempat adalah menunjukkan keunggulan bisnis atau keahlian brand. Nah, ini strategi ya, ini kita sudah bicara dalam webinar sendiri. Nanti kita lihat salah persepsi terakhir ya, salah persepsi tentang penggunaan kata webinar di dalam kita menyampaikan satu kegiatan ya. Oke. Keempat yaitu kita harus menunjukkan keunggulan bisnis atau keahlian brand ya. Nah, dalam kita menyampaikan satu seminar ya, kalau kita dunia kampus cenderung kita tahu itu kegiatan ilmiah ya, padahal tidak seperti itu. Seminar itu pengertiannya lebih luas ya. Jadi kita menyampaikan satu produk bisnis atau apa saja itu, karena seminar istilah dasarnya yang saya pahami adalah
kita seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu, apa yang kalau di dunia ilmu pengetahuan ya apa yang dia teliti, kemudian dia ingin menyampaikan supaya orang tahu dan mendapatkan feedback. Itu pemahaman seminar ya. Nah, itu makanya itu nanti ada hati-hati dengan penggunaan webinar ya. Dengan yang saya katakan, kita lihat seringkali salah kaprah di dalam penggunaan istilah webinar. Oke, tapi balik kita lihat nilai-nilai manfaat daripada webinar di dalam kegiatan bisnis ya. Ini kita lihat. Jadi kita harus menunjukkan keunggulan bisnis atau keahlian brand kita ya. Itu yang harus kita di dalam seminar nanti kita harus tunjukkan itu ya, apa produk kita, manfaat bisnis kita itu. Nanti dia punya mutu dan lain sebagainya, itu harus mereka pasti tahu ya. Jadi materinya yang bermanfaat mengenai produk yang kamu tawarkan. Meski kamu menyelipkan iklan di tengah materi, tapi ingat loh, berikan materi yang bermanfaat juga. Kamu bisa meyakinkan peserta webinar terlebih dulu melalui materi yang meyakinkan, baru kamu bisa lakukan soft selling produkmu di akhir seminar. Oke, jadi ini strategi ya kita menyampaikan produk ya. Jadi kita tetap harus menyampaikan materi ya. Jadi misalnya kesehatan kulit ya, kesehatan kulit. Kita bicara teori kesehatan kulit ya, mengundang, padahal di dalamnya kita akan menjual tentang satu bedak ya untuk kecantikan. Tapi kita harus memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bahwa banyak sekali bedak-bedak saat ini menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk kulit. Nah, antara lain, ini harus disampaikan oleh seorang yang pakar yang memahami tentang itu. Nanti pada saat orang mengerti, oh ya ternyata salah kalau kita menggunakan bedak yang mengandung bahan kimia A, B, C. Nah, untuk supaya bagus untuk kulit, ya sebaiknya jangan menggunakan bedak yang ada bahan kimia ABC. Yang bagus adalah tidak ada bahan kimia ABC, nah gitu, natural, alam. Nah, itu ada di produk kita. Jadi, nah itu jangan kita sampaikan, tapi nanti di soft selling, di akhir seminar biasanya itu ada. Nah, itu saya sudah berapa kali masuk dalam satu penyampaian produk penjualan. Saya coba masuk ke dalam dan ikut seminarnya, dan memang benar seperti itu. Nah, di terakhir baru ada soft sellingnya. Yang pertama itu strategi teori-teori yang mereka sampaikan, ya. Oke, sudah. Jadi itu ada 4 step yang harus kita pahami. Jadi kalau saya ulangi dari pertama ya, step-stepnya. Jadi yang pertama, wadah mengumpulkan. Jadi webinar itu adalah wabah untuk mengumpul leads ya, orang-orang anggota penonton yang akan hadir untuk supaya bisa melihat apa yang ingin kita sampaikan ya. Itu webinar ya, pertama ya. Manfaat. Kemudian membantu pengumpulan feedback. Jadi kita dalam melakukan proses webinar, penyampaian informasi produk atau dan lain sebagainya kepada orang-orang lain atau anggota yang nanti tertarik, itu kita harus punya feedback juga, mencari tahu apa-apa yang sudah kita sampaikan ini betul-betul bermanfaat, atau jangan setelah kita sampaikan itu tidak ada manfaat atau orang tidak tertarik. Nah, ini berarti kita tidak sukses dalam poin pertama ya. Jadi feedback itu perlu. Kenapa? Untuk supaya itu continuous sustainability-nya, keberlanjutannya itu diperlukan feedback. Apa-apapun itu, semua kegiatan itu feedback itu sangat penting, itu mendapat umpan balik ya. Kita mendapat umpan balik. Jadi itu hal kedua. Hal ketiga, media promosi atau produk atau campaign terbaru yang kita ingin sampaikan itu. Jadi media promosinya itu harus bagus ya. Ya, itu supaya nanti yang kita sampaikan itu betul-betul sampai dengan baik dan benar ya. Kemudian kualitas materinya juga harus kita jaga ya. Kalau tidak ya orang tidak tertarik dan tidak ingin untuk ikut lagi, atau bahkan nanti kalau kita ada tujuan soft selling daripada produk yang ingin kita sampaikan,
ya itu tidak tercapai ya. Jadi itu media juga kita harus jaga dan kualitas mutu. Di mana-mana semua itu dalam bisnis semua mutu ya. Kemudian media menyampaikan itu harus baik dan benar itu. Dan keempat harus ada kita harus mampu menunjukkan keunggulan bisnis ya, itu sudah tadi ya. Oke, itu keempat. Nah sekarang mari kita lihat jenis-jenis webinar ya. Oke, jangan sampai salah membedakan, ini yang penting ya. Ini yang saya ingin sampaikan, apalagi kita di dunia akademisi. Jangan sudah pasang besar-besar webinar di atas padahal bukan webinar. Nah ini yang tentu lucu ya. Nanti ada yang memahami istilahnya, orang jadi lah ini bilang webinar tapi faktanya bukan gitu. Nah conference atau lain sebagainya itu harus hati-hati penggunaan. Jangan sekarang ini lagi booming ya istilah webinar ya. Mana-mana saya lihat muncul webinar. Padahal saya lihat belum tentu itu prosesnya adalah webinar ya. Webinar atau web seminar. Jadi jangan sampai kita salah membedakan ya. Ada beberapa jenis video yang sering disalahpahami sebagai webinar. Seorang Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia, Ivan Lanin, pernah membagikan tweet mengenai dua istilah lain yang dipahami sebagai webinar. Ini dua istilah yang seorang Wikipediawan ya, Ivan Lanin ya, pernah membagi. Satu, web broadcast. Hati-hati, web broadcast yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai siaran web. Nah ini termasuk siaran web broadcast, web streaming. Berbeda dengan webinar. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan webinar ya. Sebenarnya kalau melihat istilah-istilah tadi di atas, saya sedang berbicara ini adalah webinar, tapi itu tidak. Nah, ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai web. Yang saya sedang bicara ini web broadcast. Kebetulan website yang Anda gunakan untuk menerima penyampaian saya ini adalah Facebook ya. Bisa juga saya sampaikan lewat Sulut Iptek atau YouTube. Itu channel yang saya pakai untuk menyampaikan informasi, meng-share pengetahuan ya. Kebetulan saya selain sebagai pendidik, saya itu care tentang penyebaran informasi teknologi, yaitu saya peduli ya, itu kegiatan sosial saya ya, dan budaya dan pengembangan iman. Itu tiga visi misi saya ya sebagai seorang pendidik. Saya harus membagikan sebagian dari apa yang saya pahami kepada masyarakat. Itu sudah menjadi visi misi dalam kehidupan saya ya. Tidak hanya sebagai pendidik di kampus, itu sudah menjadi tugas utama. Di balik itu saya juga berupaya untuk membagi ilmu-ilmu atau kemampuan yang ada pada saya ini supaya orang lain bisa mengambil manfaat, terserah itu. Walaupun cuma kecil, saya tahu apa yang saya sampaikan ini kecil manfaatnya, tapi tidak masalah. Untuk saya yang penting sekecil apapun yang saya sampaikan itu ada bermanfaat bagi orang daripada saya tidak berbuat apapun ya. Ini intinya. Dan saya care ada 3 ya. Ilmu pengetahuan, share ilmu pengetahuan, apa yang ilmu pengetahuan yang ada pada saya. Kemudian share tentang iman dan budaya, melestarikan nilai-nilai budaya bahasa, budaya-budaya tradisi kita. Nah itu semua pokoknya saya ingin sampaikan, dan memang target saya kepada generasi muda ya, generasi muda, agar supaya mereka mau atau berkeinginan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dengan baik, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik, dengan berpijak pada nilai-nilai budaya leluhur kita dan iman ya. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi kita belajar dan itu dipijakan pada nilai-nilai budaya dan iman yang baik, maka saya kira tidak masalah ya Iptek yang kita kembangkan ya, tidak akan salah jalan. Itu pemahaman saya, karena pengembangan atau pengetahuan, ilmu pengetahuan tanpa diimbangi oleh nilai-nilai budaya dan pengembangan iman itu berbahaya, bisa berbahaya dan bisa disalahgunakan. Nah, apalagi sekarang ini ada tuduhan-tuduhan ini Presiden Amerika
secara terbuka Donald Trump mengatakan bahwa virus COVID-19 ini itu adalah ada lepasan dari laboratorium. Nah, tentu di Wuhan ya. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Ilmu pengetahuan teknologi ya mudah-mudahan tidak sengaja. Kalaupun itu benar, ya mudah-mudahan itu tidak sengaja, hanya lalai saja ya. Itu ada percobaan atau penelitian dan ada kesalahan prosedur sehingga bocor keluar. Nah, itu mudah-mudahan seperti itu. Dan lebih baik lagi kalau tidak benar. Memang ini secara alamiah ya, karena WHO juga menyatakan virus COVID-19 ini natural di alam. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kita tidak tahu, kita sebagai manusia hanya berdoa. Nah, ini ilmu pengetahuan teknologi yang harus kita pahami, harus kita ikuti, tapi kita tidak boleh itu tanpa didasari oleh ilmu iman yang baik dan budaya. Nah, itu web broadcast ya. Ini dari Ivan Lanin ya. Oke, saya sudah sedikit tambah sedikit di broadcast. Jadi web broadcast itu siaran web. Itu berbeda dengan webinar. Jadi kalau yang saya lakukan saat ini itu bukan webinar ya. Berdasarkan jumlah penonton, karena webcast dapat dihadiri oleh ribuan orang atau lebih. Jauh lebih banyak ketimbang webinar yang hanya dapat dihadiri oleh puluhan hingga ratusan orang. Nah, oke, ini kita lihat. Jadi webinar sudah semakin kelihatan ya perbedaannya. Ini menurut Ivan Lanin ya. Jadi web broadcast itu beda. Itu sekarang ini saya sedang melakukan web broadcast atau web streaming. Itu berbeda dengan webinar ya. Walaupun metode saya bisa saya selling di sini ya, saya selling produk bisa saja. Tapi karena konten penontonnya jauh banyak, ini kan saya sampaikan ini kalau kita lihat lewat channel YouTube, channel yang banyak sekali orang lewat Facebook, itu ada yang channel game itu sampai jutaan orang menonton ya, penonton banyak sekali itu. Kita lihat WHO channel di Facebook itu puluhan jutaan orang ya bisa nonton. Itu tidak terbatas penontonnya sepanjang bisa ada akses internet. Itu namanya web broadcast atau webcast. Nah, ini kedua web conference atau video conference yang dalam bahasa Indonesia adalah teleconference atau telepon. Juga berbeda. Nah, itu yang saya bilang. Ini yang banyak kecele di sini ya. Kalau kita melakukan web conference, kita pikir itu sudah webinar. Hati-hati, bukan itu ya. Berbeda dengan webinar jika dilihat dari arah komunikasi. Karena webinar ini inti ya. Webinar biasanya terjadi dari satu arah. Sedangkan peserta dalam telepon biasanya dapat memberikan pertanyaan diskusi dengan pembicara. Sebenarnya ini yang saya katakan webinar. Webinar itu lebih cenderung itu satu arah. Memang kan pemahaman seminar itu hanya untuk menyampaikan atau tempat atau kegiatan untuk menyampaikan hasil atau produk yang sudah kita lakukan untuk orang lain ketahui ya. Jadi sebenarnya cuman itu. Jadi cuman kalau kita persepsi seminar di Indonesia itu sudah sedikit keliru menurut saya, karena seminar di situ sudah jadi tempat sama dengan seminar mahasiswa, sudah menjadi tempat tanya jawab, bahkan sudah menjadi tempat eksekusi untuk menyatakan benar salah. Tidak bisa. Seminar sebenarnya itu aslinya hanya seseorang atau tempat untuk menyampaikan informasi produk atau penelitian apa saja yang sudah kita dapat untuk orang lain ketahui. Itu pemahaman seminar yang benar. Nah, kenyataan kita di Indonesia ini sudah salah, sudah terjadi tanya jawab, bahkan sudah sampai eksekusi, lulus tidak lulus, itu kita namakan seminar. Nah, ini sebenarnya yang keliru ya, harusnya kita tapi ya saya kurang tahu bagaimana. Jadi sebenarnya seminar, nah makanya itu webinar itu web seminar, artinya kita cuma satu arah. Nah, sebenarnya web broadcast yang saya lakukan sekarang ini kan satu arah, boleh disebut dengan webinar, tapi tidak, karena konten penontonnya
jumlah penontonnya lebih banyak daripada webinar. Webinar itu tidak banyak biasanya. Nah, jadi hanya terbatas penonton yang mau ikut partisipan. Kemudian yang lain itu partisipannya hanya mendengar, bukan diskusi dan tanya jawab. Nah, kalau diskusi dan tanya jawab itu sudah bukan lagi webinar, itu namanya web conference. Nah, ini yang jadi jangan bikin web conference kita pasang webinar judulnya. Nah, ini yang saya lihat banyak salah kaprah ya di dalam saya lihat akhir-akhir ini sudah muncul nama-nama webinar, tapi proses di dalamnya bukan proses webinar, tapi web conference atau video conference atau telkom atau telekonferensi ya. Nah, ini beda. Jangan video conference kita namakan webinar. Ini yang ingin saya mau luruskan ya, bagi kita semua ya, agar supaya khususnya kita sebagai pelaku-pelaku pendidikan itu jangan kita salah menggunakan istilah tentang webinar ya. Oke, apa lagi ya? Ya sudah, yang lain-lain ini bisa saja kita lihat ya. The lead generation of sales webinar. Nah, ini adalah sejenis webinar yang sering kita pahami ya. Nah, jadi ini kita lihat agar supaya kita tidak salah pahami tadi dua ya, saya sudah jelaskan di atas ya. Tidak keliru lagi, pahami beberapa jenis webinar yang telah dikutip dari entrepreneur.com berikut ini ya. Ini dikutip dari entrepreneur.com. The lead generation of sales webinar. Jadi ini webinar penjualan ya, untuk mengumpulkan penonton ya. Ini adalah jenis webinar yang sering dipakai oleh para pemasar untuk meningkatkan jumlah leads. Itu ya. Jenis webinar ini biasanya hanya meminta peserta untuk mendaftarkan data diri dan email di website. Sebagai gantinya, jadi ini yang pertama ya, the lead generation of sales or sales webinar ya. Ya, webinar untuk sales, untuk penjualan. Jadi dia cuman mengisi email, data diri dan email, dan sebagai ganti panitia akan memberikan akses ke webinar serta materi atau modul yang nantinya akan dibutuhkan saat seminar berlangsung. Jika kamu adalah pemasar yang hendak menjalankan jenis webinar ini, pastikan kamu tak hanya mengincar peningkatan jumlah leads, tapi sekaligus dapat memberikan ilmu atau informasi yang benar-benar berguna bagi para peserta seminar. Karena tujuan webinar adalah untuk memberikan pemahaman bagi para audiensnya. Oke, benar ya. The one of for profit webinar, ini yang kedua. Jadi yang pertama itu tadi sudah saya sebutkan, ini the one of for profit webinar. Kasarnya jika kamu pemasar, kamu akan mencari keuntungan langsung melalui webinar ini. Pasalnya para peserta yang ingin mengikuti webinar ini harus membayar terlebih dulu jika ingin mendaftar. Namun kelebihan yang bisa didapat oleh peserta webinar adalah pembicara yang sudah profesional, topik berkualitas, dan keuntungan yang menjanjikan berupa ilmu yang sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Kalau tugasmu adalah untuk mempersiapkan webinar yang satu ini, tentukan harga sesuai dengan kualitas yang kamu tawarkan. Oke, itu tipe yang kedua. Sekarang the multi-module webinar or webinar series. Ya, jenis webinar yang satu ini bisa disebut sebagai jenis terbaik ya. Jadi the multi-module webinar atau webinar series. Nah, ini yang terbaik. Mengingat webinar ini dibagi menjadi lebih dari satu episode. Topik yang dipilih tentunya dapat dijelaskan secara komprehensif. Selain itu, para peserta juga mendapat kesempatan lebih banyak jika ingin mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan ini mungkin akan menjadi topik tambahan pada seri webinar selanjutnya. Apapun topik yang kamu pilih, pastikan peserta yang menghadiri webinar bisa mendapatkan manfaatnya di akhir seri webinar, sehingga waktu yang telah mereka habiskan untuk menghadiri webinar tidak percuma. Jadi
Itu ada 3 model ya yang itu webinar ya. Mungkin ini yang ketiga ya yang kita sebut dengan sedikit berbeda dengan telekonferensi. Tapi kalau sudah kita buka tanya jawab sepenuhnya, nah ini bukan lagi istilah webinar. Jadi orang menyampaikan sesuatu itu untuk supaya bisa, apakah itu bisa dijadikan topik berikut atau proses pembahasan di kali berikut. Yaitu hal-hal terkait dengan webinar yang model ketiga itu ya. Ada celah besar antara informasi dan pengetahuan. Temukan cara agar kamu dapat mengedukasi calon konsumenmu yang saat itu sangat menjadi target webinar. Tempatkan dirimu sebagai seorang ahli, bantu mereka untuk meraih tujuan yang ingin mereka capai sesuai dengan fungsi dan porsi yang bisa kamu lakukan. Dan lihatlah bagaimana bisnismu berkembang. Jika kamu adalah yang menjadi peserta webinar, carilah pembicara yang memang ahli di bidang mereka. Tentukan lagi apakah webinar tersebut bisa membantumu meningkatkan pengetahuanmu tentang suatu topik atau tidak. Oke, saya kira ini semua hal-hal yang menyangkut webinar ya. Kita sudah bahas webinar itu lebih jauh ya. Maka mudah-mudahan tidak salah kaprah lagi ya. Harus yang saya ingin garis bawahi itu menyangkut telekonferensi, video conference dengan webinar ya. Jadi kalau webinar sendiri itu seminar itu lebih cenderung satu arah ya, cenderung arah. Jadi ada seorang pakar, seorang ahli yang berbicara. Tanya jawab pun kalau itu ada hanya lebih memberi kontribusi untuk menentukan atau kurang paham terhadap apa yang disampaikan. Bukan semua atau beberapa orang berbicara dalam kapasitas sebagai ahli. Nah itu namanya bukan webinar. Jadi hanya ada 1, 2 atau berapa orang yang ahli, mereka berbicara, dan ada yang penonton yang dianggap belum ahli dan ingin menjadi untuk mengambil manfaat daripada pembicara yang di pemberi seminar. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Oke, saya kira sekian topik kita menyangkut pemahaman webinar ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan tidak salah kaprah ya bagi kita khususnya akademisi dan masyarakat juga. Jangan ada webinar, ikut padahal di dalamnya itu telekonferensi ya, itu ada saudara bersaudara kumpul, webinar, kita akan melakukan webinar. Itu salah kaprah ya. Oke. Saya kira demikian penyampaian kami. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, informasi yang bisa bermanfaat. Oke, silakan yang mau koreksi saja di Facebook ya. Saya tidak buka online.